Oke, shalom semuanya. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis film kami yang berjudul Forrest Gump. Nah, Forrest Gump ini tayang pertama kali pada tahun 1994 berdasarkan novel dari tahun 1986. Yang pertama adalah sinopsis dari film Forrest Gump ini. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Forrest Gump. Forrest ini dibesarkan oleh ibunya saja karena ayahnya tidak tinggal bersama-sama dengan mereka. Forrest merupakan anak yang memiliki IQ yang rendah dan Forrest juga tidak bisa berjalan secara normal karena ada kelainan yaitu tulang punggungnya bengkok. Suatu saat Forrest bertemu dengan Jenny. Nah, Jenny dan Forrest ini bertemu pada saat mereka ingin bersama-sama pergi ke sekolah. Jadi mereka bertemu di bis dan hanya Jenny yang mau berteman dengan Forrest. Pada suatu saat Forrest berjalan dengan Jenny, ada beberapa anak yang ingin membuli Forrest. Jenny menyuruh Forrest untuk berlari secepat mungkin, sehingga alat bantu yang dipakai Forrest untuk berjalan itu rusak seketika pada saat dia berlari dengan kencang. Dan pada saat itu juga, keadaan Forrest atau keadaan kakinya itu menjadi normal dan Forrest itu dapat berjalan tanpa alat bantu lagi. Nah, saat Forrest dewasa, kejadian yang sama itu terulang lagi. Jadi ada beberapa pemuda yang ingin membuli Forrest, tetapi Jenny berkata kepada Forrest untuk terus lari, dan akhirnya Forrest pun terus lari, dan sampailah dia kepada area pertandingan baseball. Jadi pada saat pelatih baseball melihat kemampuan Forrest dalam berlari, dia pun mengajak Forrest untuk bergabung dengan timnya, dan Forrest pun memenangkan beberapa pertandingan baseball. Selanjutnya, setelah Forrest lulus kuliah, Forrest menjadi tentara dan dia ikut berperang ke Vietnam. Pada saat Forrest berperang dan ikut masuk dalam kemiliteran tersebut, Forrest mempunyai teman yang bernama Buba. Dan mereka berdua ini merencanakan untuk memiliki bisnis udang. Tapi pada saat peperangan tersebut, Buba meninggal dunia. Jadi pada saat peperangan tersebut, Forrest juga membantu beberapa temannya yang sudah terkena tembakan atau serangan dari musuh, termasuk Letnan Dan. Nah, setelah selesai peperangan, Letnan Dan dan Forrest ini menjadi partner dalam bisnis udang. Walaupun awalnya mereka memiliki sedikit perselisihan, tapi akhirnya mereka pun bekerja sama untuk membangun bisnis udang bersama. Dan saat itu juga Forrest mencari teman kecilnya yaitu Jenny. Tetapi pada saat bertemu Jenny, Forrest terus-menerus dikecewakan oleh Jenny. Sehingga pada akhirnya setelah proses yang panjang, Forrest pun bertemu kembali dengan Jenny dan mereka memutuskan untuk menikah. Tetapi tidak lama setelah menikah, Jenny sakit dan Jenny pun meninggal. Nah, setelah proses panjang kehidupan Forrest ini selalu menceritakan kisah-kisahnya dari kecil sampai dia dewasa itu kepada orang yang ada di sampingnya atau di sekitarnya pada saat dia menunggu bus. Nah, itulah sinopsis film. Selanjutnya adalah penokohan. Oke, yang pertama adalah Forrest Gump, di mana dia memiliki sikap yang baik, lalu dia menerima keadaan walaupun memiliki kekurangan, lalu dia juga orang yang bertanggung jawab terhadap hal apapun, dia setia terhadap Jenny maupun terhadap teman-teman yang lain, lalu dia penepat janji, dan dia juga orang yang rela berkorban ketika dia menyelamatkan teman-temannya di medan perang. Lalu dia juga tidak membalas dendam walaupun banyak yang membuli dia. Lalu untuk Jenny sendiri adalah teman kecil Forrest, di mana dia baik, dia tidak memandang orang dari fisik atau kekurangannya. Namun dia memiliki sikap yang pelin-pelan karena terlihat ketika dia meninggalkan Forrest berkali-kali. Lalu untuk Buba adalah teman Forrest, di mana dia seorang yang baik. Dia bisa berteman dengan siapapun tanpa melihat kekurangan setiap orang. Lalu dia orangnya juga ceria. Lalu yang keempat adalah ibu Forrest, di mana dia orang yang baik, mau membesarkan anaknya. Terlihat dia juga bertanggung jawab walaupun ayah Forrest meninggalkan mereka. Lalu dia juga orang yang tidak membalas dendam meskipun anaknya sering dibully. Lalu yang terakhir adalah Letnan Dan. Letnan Dan adalah sosok pemimpin yang bertanggung jawab. Dia juga baik terhadap setiap anak buahnya. Namun ketika dia mengalami kecelakaan, perubahan di dalam sifatnya dia yaitu tidak menerima keadaan, dia menyesali keadaannya dia ketika dia tidak memiliki kedua kakinya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari film ini. Nah, jadi dari film ini kita bisa melihat bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini kami menyimpulkan bahwa film ini sangat menarik untuk ditonton karena
membawa banyak pesan moral dan juga pembelajaran bagi penontonnya. Nah, di sini ada beberapa pesan moral yang dapat diambil. Yang pertama itu adalah bersyukur terhadap keadaan yang kita miliki, karena setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini khususnya terhadap tokoh utama yaitu Forrest Gump, dia memiliki banyak sekali kekurangan, namun di balik itu semua dia juga memiliki kelebihan yang di luar pemikiran kita seperti itu. Lalu yang kedua, tidak menganggap rendah orang lain atas kekurangan yang mereka miliki. Yang ketiga, setiap kelebihan yang kita miliki harus dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lalu, tetap selalu berjuang tanpa menyerah, karena keterbatasan bukanlah penghalang bagi kita untuk mencapai kesuksesan. Nah, khususnya juga untuk tokoh utama ini digambarkan oleh Forrest Gump, bahwa di balik keterbatasan yang dia punya, dia bisa memperoleh kesuksesan. Lalu, bertanggung jawab dan tidak malu dengan keadaan. Selanjutnya, pemegang janji yang baik dan setia. Ini pemegang janji yang baik ini boleh kepada teman, maupun orang tua dan orang-orang di sekeliling kita. Lalu berani mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Oke, selanjutnya adalah konsep filosofis. Jadi di sini film Forrest Gump ini mengambil konsep filosofis eksistensialisme. Jadi konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Soren Kierkegaard, yaitu salah satu filsuf yang berasal dari Denmark. Nah, jadi eksistensialisme ini berasal dari dua kata, yaitu ex yang berarti keluar dan eksistensi yang berarti berdiri atau menempatkan. Jadi menurut Burhanuddin, eksistensialisme dapat diartikan sebagai manusia berdiri sebagai dirinya sendiri dengan keluar dari dirinya. Jean-Paul Sartre yang juga merupakan seorang filsuf juga mengatakan bahwa manusia itu adalah kebebasan. Nah, film Forrest Gump menggambarkan manusia secara absolut, hidup dengan kebebasan untuk memilih apapun yang mereka inginkan atau dalam arti memilih nasibnya sendiri. Di akhir film juga menggunakan pandangan fatalisme, yaitu hidup seseorang telah memiliki nasibnya masing-masing yang tidak dapat diubah. Berikut kami akan menunjukkan sedikit cuplikan dari film ini yang berkaitan dengan konsep eksistensialisme. We all have a destiny. Nothing just happens. It's all part of a plan. I should have died out there with my men, but now I'm nothing but a goddamn simple, a legless freak. Look at me. You see that? Do you know what it's like? Where you been, baby cakes, huh? Haven't seen you around lately. You know, you should have been here for Christmas, because Connie brought around on the house and gave everybody a turkey Santa. Well, I had to. Company. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep teologis. Nah, dalam film ini melakukan berbagai cara dan mencoba berbagai hal untuk menemukan jati dirinya. Dan perlu diingat juga bahwa jati diri manusia adalah gambar dan rupa Allah, sehingga setiap hal yang dilakukan seharusnya bukan dirinya sendiri, tetapi untuk Allah. Bisa dilihat dari keterbatasan yang dimiliki oleh Forrest Gump. Lalu ini juga berkaitan dengan kehendak bebas yang dimana kita manusia bisa melakukan setiap tindakan di dalam hidupnya. Namun kebebasan yang Tuhan mau bukanlah kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang ingin dilakukan, tetapi kebebasan yang terbatas. Tujuannya adalah supaya manusia bisa menanggapi Allah, sehingga dengan hal tersebut Allah bisa dipermuliakan. Karena kehendak bebas yang ada untuk manusia lakukan itu disalahgunakan oleh manusia karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga kehendak bebas itu digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Contohnya bisa dilihat dari kebebasan yang dilakukan Letnan dan Jenny ketika mereka memakai narkoba atau meminum alkohol dan lain-lainnya. Boleh lanjut? Nah, bisa dilihat ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa melakukan minuman alkohol, narkoba, dan lain-lainnya. Jadi manusia itu melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri, tetapi dia juga harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Nah, walaupun Tuhan sudah menebus manusia, tetapi manusia masih bisa tetap untuk berdosa. Lalu dalam film ini juga berhubungan dengan predestinasi Allah, yaitu bahwa Allah telah menetapkan setiap hidup manusia sampai kepada tujuan akhir, yaitu kekekalan. Semuanya ini atas pemeliharaan Allah di dalam hidup manusia, dan ini juga termasuk atas izin dan kontrol Allah. Walaupun segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak sesuai dengan harapan, tapi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan dan lihatlah dari sisi positif dari setiap proses yang dilalui. Mungkin bisa dilihat dari contohnya itu ketika Letnan Dan menentang Tuhan atas hidupnya yang menurutnya
nasibnya atau takdirnya sudah berantakan. Namun Tuhan menempatkan teman-temannya, yaitu salah satunya adalah Forrest, untuk mengingatkannya. Dan di akhir cerita, Letnan Dan menyadari dari setiap kesalahan yang telah dia perbuat. Oke, selanjutnya adalah implikasi. Nah, di sini yang pertama, jangan hanya berfokus pada hal-hal duniawi yang menyenangkan seperti kesuksesan dan kekayaan. Yang kedua, tidak pesimis akan kekurangan yang kita miliki. Lalu yang ketiga, belajar untuk gigih, tulus, dan setia dalam melaksanakan sesuatu. Yang keempat, mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat, yaitu sesuai dengan standar Allah, dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Lalu yang terakhir, di sini sebagai calon guru Kristen, kami mengambil implikasi bahwa untuk memandang setiap siswa sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, demikianlah untuk bagian implikasi. Baik teman-teman, sekian untuk presentasi analisis film Forrest Gump. Nah, jika ada pertanyaan, teman-teman boleh sampaikan di kelas asyncronus. Sekian dan terima kasih.